Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istiana SPTSD selaku mentor peserta orientasi P3K tahun 2003 serta rekan-rekan Bapak Ibu peserta orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2003 yang saya hormati. Pada pemaparan hari ini saya ingin menjelaskan hasil orientasi selama yang saya ikuti dari tanggal 6 sampai 14 Maret dari kegiatan Zoom sampai OJT per hari ini yang akan saya presentasikan. Mohon izin, sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu. Saya nama Bonar Rahmanto SPD NIP 198705132022211004. Jabatan Guru Penjas Orkes, unit kerjanya SD Negeri 02 Kabunan. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang itu pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi peradaban dan budaya. Di sini untuk tujuannya itu adalah fungsi fungsi arah pemerintahan untuk menuju yang lebih. Oke, saya langsung memaparkan rencana hasil kerja tahunan. Yang pertama itu kegiatan 1, itu peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan hidup sehat dengan menjaga kebersihan melalui kegiatan gerakan cuci tangan bersama. Terus yang kedua, mengajak seluruh siswa melaksanakan upacara bendera. Pada kegiatan 3-nya, peningkatan pembelajaran olahraga di bidang atletik. Next, tahun 2024, rencana saya adalah peningkatan dan pengembangan melalui media alat pembelajaran. Di tahun kedua, tahun 2025, itu pengembangan perangkat model pembelajaran penilaiannya. Terus di tahun keempat, tahun 2026, pengembangan budaya hidup bersih. Terus tahun terakhir, tahun 2027, itu pengembangan kejuaraan lomba yang akan diikuti di bidang non-akademik. Di non-akademik ini nanti olahraga, ngacunya itu fokus di prestasi berarti. Oke, next saya kembali ke kegiatan awal ya. Tahun pertama kegiatan yang akan saya rencanakan, kegiatan pertama itu peningkatan hasil belajar siswa dengan pembiasaan hidup sehat dengan menjaga kebersihan tangan melalui gerakan cuci tangan bersama. Pada kegiatan ini itu bisa kita lakukan melalui ada rencana, pelaksanaan, terus evaluasi. Ya. Perencanaannya apa? Perencanaannya nanti pada tahapan kegiatan ini siswanya akan dibagi dulu di depan wastafel. Biasanya sering di sekolah disediakan baik di depan kelas ataupun tempat yang sudah disediakan. Nah, gurunya mendemonstrasikan
6 langkah cara mencuci tangan dengan benar, kemudian siswa mempraktekkan. Jadi sebelum siswa mempraktekkan, sebagai guru kita memberikan contoh terlebih dahulu agar siswa bisa mengikuti dengan benar. Itu tahapannya. Terus dari kegiatan itu, output hasil kegiatan dari tahapan tersebut itu apa yang dihasilkan? Oh, ternyata hasil dari kegiatan tersebut siswa mampu melaksanakan pembiasaan pembelajaran kesehatan dasar. Jadi siswa bisa akhirnya tahu, karena sudah terbiasa akhirnya terlaksana pembiasaan. Oke ya, langsung. Terus penerapan nilai apa, nilai-nilai berakhlak apa yang diterapkan di sini. Ini untuk kegiatannya saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Nah, nilai-nilai berakhlak apa yang dihasilkan ternyata dari kegiatan tersebut? Ternyata masuk ke nilai kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Hasilnya itu ya, dari rencana kegiatan di tahun awal saya tentang cuci tangan bersama. Berikutnya di tahun kedua, di kegiatan yang kedua, masih di tahun pertama, kegiatannya apa? Mengajak seluruh siswa melaksanakan upacara bendera. Mungkin di Bapak Ibu semua pembiasaannya setiap hari Senin pasti melaksanakan upacara semua. Terus tahapannya apa aja? Siswa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin sebelum KBM dimulai. Jadi kegiatan belajar mengajarnya sebelum dimulai, kita melaksanakan upacara bendera dulu ya. Terus output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut itu apa? Ternyata mewujudkan rasa cinta tanah air dan kedisiplinan siswa menjadi meningkat. Nah, saya melaksanakan upacara bendera untuk meningkatkan kecintaan terhadap tanah air dan setia kepada NKRI. Dari kegiatan ini ada penerapan nilai-nilai berakhlak yang kita dapat. Penerapan yang kita dapat adalah loyal. Karena apa? Kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila. Berikutnya masuk ke kegiatan 3. Pada kegiatan ketiga ada peningkatan pembelajaran olahraga di bidang atletik. Peningkatan pembelajaran olahraga di bidang atletik. Berarti kita harus merencanakan. Nanti ada rencananya, pelaksanaan, terus evaluasinya ada. Nah, rencananya, tahapan kegiatannya apa? Kita yang pertama itu ada pemilihan siswa berbakat di bidang olahraga atletik, di antaranya lari, lempar, dan lompat, dan mengadakan latihan secara rutin. Jadi sebelum anak berolahraga, ya kita di setiap sekolah harus selektif, harus tahu anak didik kita mana yang memiliki bakat dan mana yang tidak. Kita harus bisa mengarahkan. Berikutnya, outputnya apa yang dihasilkan dari kegiatan tersebut? Ternyata siswa mampu memahami dasar, siswa mampu memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dengan koordinasi yang baik. Tuh output yang dihasilkan.
Dari kecil itu saya akan meningkatkan diri dengan mengikuti diklat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pada kegiatan platform Merdeka mengajar maupun kegiatan di tingkat gugus. Contohnya kita bisa mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun gugus seperti KKBU. Tuh. Nah, dari sini ada penerapan nilai-nilai berakhlak yang kita dapat, yaitu ada kompeten yang hasilnya itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Itu saja rencana kegiatan dari saya selama 1 tahun di tahun 2003, berarti ada 3 kegiatan yang di situ dari masing-masing kegiatan saya mengandung unsur nilai berakhlaknya ada 3, yaitu dari kolaboratif, loyal, dan kompeten. Sekian yang hanya bisa saya paparkan melalui media ini. Atas waktunya dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan waktunya saya kembalikan lagi kepada Ibu Mentor. Barangkali dari Bapak Ibu peserta atau pendidik punya pertanyaan tentang pemaparan yang saya tadi, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Bonar. Oke, luar biasa sekali tadi rencana kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan ya, pelaksanaan dan evaluasi. Pak Bonar, saya tertarik ini dengan kegiatan yang ketiga tadi, yaitu coba Pak ke kegiatan yang ketiga tadi Pak Bonar. Cukup di outputnya Pak Bonar. Di output di kegiatan peningkatan pembelajaran di bidang atletik. Nah ini, siswa mampu memahami dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan lokomotor dengan koordinasi yang baik. Nah tentunya sebelum siswa mengetahui gerak lokomotor maupun non lokomotor ini kan ada beberapa tahapan gerak yang memang siswa itu harus terlebih dahulu diketahui. Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak Bonar? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Mentor ya. Sungguh pertanyaannya sungguh sangat luar biasa sekali. Oke, langsung saja. Tadi ditanyakan tahapan berarti ya Bu? Ya. Tahapan apa untuk siswa untuk mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor? Pada pendidikan jasmani itu untuk siswa pendidikan dasar itu ada 3 tahapan yang harus kita terapkan untuk mengajar. Yaitu yang pertama ada tahapan belajar gerak kognitif. Terus yang kedua ada gerakan belajar asosiatif. Dan yang ketiga gerakan tahapan belajar otomatisasi. Nah, pada gerakan tahap yang 1 tadi kita kembali ke gerakan 1, gerak kognitif ya. Kalau gerak kognitif kita yang harus dipelajari untuk siswa itu apa? Siswa kita kenal dulu pada pembelajaran gerak kognitifnya, berarti siswa harus kita perkenalkan terlebih dahulu Ibu. Kita perkenalkan apa yang mau kita praktekkan. Kita pengenalan dasarnya itu apa? Oh ini, misal lompat. Kita dasarnya lompat itu apa? Terus lari, dasar dari lari itu apa? Kita baru praktekkan ke anak. Lalu anak bisa melakukan. Terus yang kedua, tahapan belajar asosiatif. Pada tahapan ini siswa mampu memahami. Jadi sudah memahami siswa. Kalau kita sudah berikan, siswa sudah tahu. Misal lari, berarti siswa sudah tahu kita mau lari. Jadi kita sebagai guru hanya menyempurnakan dengan benar. Itu. Terus yang ketiga ada tahapan belajar otomatisasi. Gerak belajar otomatisasi ini adalah gerak yang siswanya itu secara refleks sudah tahu.
Jadi kita sudah tahu sebagai guru harus bisa tahu membedakan mana tahapan dari 1 sampai tahapan 3. Kita harus jadi memilih anak yang bisa masuk ke ini bakatnya di bidang A, yang ini B masuk di bidang olahraga cabang B. Itu saja kiranya bisa dimengerti oleh Bu Mentor. Sekian dari saya. Terima kasih. Luar biasa jawabannya Pak Bonar, sangat mudah untuk dipahami. Saya rasa cukup Pak Bonar. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan harapan saya program-program yang sudah direncanakan oleh Bapak bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Bonar.